Ini akhir dari pembahasan, insya Allah pertemuan ini pertemuan terakhir surat Al-Mudaththir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan memberi manfaat untuk mereka syafaatnya orang yang bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu banyak. Nabi Muhammad nomor 1. Rasul-rasul yang lain juga bisa nanti. Para syuhada bisa. Para solihin, para wali bisa. Para tabi'in juga bisa. Sahabat Nabi juga bisa. Kemudian orang-orang yang diberi izin oleh Allah lewat Nabi Muhammad, diberi izin akan memberi syafaat. Al-Quran juga memberi syafaat. Puasa juga memberi syafaat. Dan seterusnya. Ya, banyak yang bisa memberi syafaat. Nah, tapi nanti kalau orang yang di dunianya dia tidak ngelakoni, apalagi tidak beriman, pemberi syafaat yang sebanyak itu tidak akan bisa membuat dia selamat. Karena tidak akan diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada mereka. Ya, makanya contohnya Rasul SAW akan memberi syafaat kepada umatnya dalam jumlah yang tidak terhitung. Umatnya diberi syafaat oleh Rasul. Tapi diantaranya umatnya yang tidak dapat syafaat adalah mereka yang dulu di dunia tidak sholat. Ya toh? Nabi Muhammad pun dilarang oleh Allah memberi syafaat kepada mereka. Kodenya apa? Ketika Rasulullah bersabda, seragamnya umatku adalah wudhu yang dilakoni. Wudhunya umatnya Nabi Muhammad itu seragamnya untuk Rasul supaya tahu, oh ini umatku, oh ini bukan. Jadi Rasulullah itu tahunya kalau kita itu umatnya, ya kalau kita itu pakai wudhu. Lah kalau tidak wudhu, ya berarti akan gelap campur dengan umat yang lain. Kan tidak mungkin wudhu tok gak sholat. Tidak mungkin. Orang yang ahli wudhu itu pasti ahli sholat. Ada orang yang tidak sholat dia wudhu, pasti ahli sholat nih. Kenapa kok ahli wudhu? Ya saya tidak mau batal. Ya toh, saya kepingin tidak batal. Karena saya tidak mau batal, maka saya terus wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Orang yang menjaga wudhu pasti ahli sholat. Gak mungkin ahli wudhu tapi tidak pernah sholat, tidak mungkin. Iya toh? Nah seperti itu. Nah makanya bahasanya Rasul, di antara yang membuat saya bisa membedakan dari yang lain adalah sholatnya hambanya dengan wudhu yang dilakukan oleh umat saya. Makanya faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang bisa memperpanjang batas wudhunya, falyaf'al, lakukan. Jadi makanya kalau biar padangnya tambah nemen, jadi segini. Kalau bisa sampai lengan. Kalau bisa ojo dipres, lebihkan. Kalau bisa sampai lengan. Wajah jangan dipres ini. Kalau bisa sampai leher sedikit kena. Pinggir-pinggir kena untuk wajah. Kalau kepala kalau bisa semua. Leher pun dikasih. Kaki itu jangan cuma sampai mata kaki. Kalau bisa sampai mata pencaharian. Nah, kalau bisa sampai lutut. Kalau bisa sampai lutut. Itu buat kita. Asal jangan berlebihan. Sampai lutut kalau bisa. Nah, supaya apa? Supaya nanti tambah terang. Tambah terang. Wih, ini umat saya begitu. Nah, orang-orang yang tidak melakukan sholat, tidak beribadah, apalagi tidak beriman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pemberi syafaat yang hebat-hebat itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada mereka. Tidak diberi manfaat syafaat Rasul, tidak diberi syafaat sama ahli ibadah, tidak diberi syafaat oleh seorang seperti contoh Imam Uwais Al-Qarni, tidak diberi syafaat oleh para syuhada, tidak boleh memberi syafaat oleh ahli maksiat. Ada beberapa orang-orang ahli maksiat yang tidak boleh diberi syafaat, apalagi yang tidak beriman, yang tidak mungkin dapat syafaat. Berarti begini ceritanya. Jadi katakanlah ada bantuan besar, dana besar, hadiah untuk satu kampung, ya toh? Untuk satu kampung, dananya miliaran. Diberikan bagi siapa? Bagi seorang laki-laki usia 65 tahun ke atas. Berarti kan ada batasnya. Yang laki-laki di bawah 65, walaupun dia laki-laki, tetap tidak dapat. Apalagi yang perempuan. Kenapa? Karena dia tidak 65 tahun. Atau misalnya contohnya, datang lagi. Dibagikan beras untuk kampung RT 05. Bagi siapa? Bagi yang perempuan saja. Dengan anak lebih dari 3.
Loh, ada perempuan anaknya 2, tidak dapat. Bukan berasnya yang kurang, syarat mendapatkan beras itu yang tidak dipenuhi. Bukan syafaatnya yang tidak ada, syafaatnya ada. Pemberi syafaatnya juga hebat-hebat. Para nabi, para rasul, apalagi rasul Nabi Muhammad, para wali, para syuhada, hebat-hebat. Tapi Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pemberi syafaat yang hebat-hebat itu, syafaatnya tidak akan sampai ke mereka. Siapa? Tidak beriman atau terlalu bejat. Terlalu bejat. Tidak akan sampai syafaat kepada mereka. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Dan tidaklah mereka dengan peringatan dari Al-Quran ini, mereka itu mendapatkan peringatan sehingga dia tobat sadar, atau bahkan mereka itu menghindar dari peringatannya Al-Quran. Dilarang ngambil riba, tambah diambil. Hati-hati. Dilarang zina, tambah dilakoni. Dilarang mengatakan uffin, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, jangan kurang ajar ke orang tua, jangan nyentak, jangan ngomong kasar. Jangan kurang ajar ke orang tua, tambah dilakoni. Yang dilarang di Al-Quran malah dilakukan. Lah di sini disebutkan oleh Allah, famalahum anit tadhkirati mu'ridin, dan mereka itu tidaklah dengan peringatannya Al-Quran menjauhi. Jangan begini tambah dilakoni. Nah itu bahaya buat kita juga. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Maka mereka itu menjauh, ya toh, ya. Maka mereka itu menjauhi dari Al-Quran, itu larinya seperti seekor himar kalau ketemu singa. Keledai ketemu singa, pasti keledainya lari, tidak mungkin mendekat. Salim, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya seekor keledai atau seekor rusa yang akan mendekat ke singa, kepada harimau atau kepada singa. Itu tidak mungkin mendekat. Binatang pasti menjauhkan diri dari binatang buas. Nah ini larinya orang dari Al-Quran itu seperti larinya himar kalau ketemu singa. Tidak mau sama Al-Quran. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Dulu orang di zaman Nabi Muhammad itu mengharap kepada Rasul, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu memang Nabi benar, ya, kalau memang kamu itu Nabi benar, ya, supaya kita itu mendapatkan legalitas kerasulanmu kepada setiap dari kita. Dari kita minta itu sertifikat setiap dari kita, supaya menunjukkan bahwa ini Rasul dari kami, tertanda Allah. Jadi mereka tidak mau cuman Rasul ngomong, saya utusan Allah. Tidak mau. Saya belah bulan, sihir. Saya bisa mengeluarkan air dari tangan saya untuk ribuan. Tidak percaya. Minta surat. Suhufan, lembaran. Suhufan munasyarah. Ya. Minta suhuf, lembaran, supaya kita itu dapat stempel, mendapatkan sertifikat bahwa engkau ini benar-benar adalah utusannya Allah. Kan repot, dikasih yang lebih dari surat, belah bulan, dikasih surat, ya enggak bakal percaya. Mungkin bakal mengatakan ini cetakanmu dewe balik, bakal begitu. Dikasih bulan dibelah, gak percaya, ya kan, enggak percaya. Dan banyak mujizatnya Rasul, mata yang pernah keluar dimasukkan, lebih terang dari satunya, tangan terputus, disambung. Jadi, perang Badar ada yang minta pedang sama Rasul, pedang saya putus ya Rasulullah, ambilkan kayu, diambilkan kayu. Dibacakan doa sama Rasul, langsung jadi pedang, berangkat perang. Loh kan banyak dilihat sendiri. Tapi kadung dedet hatinya ya Romo. Tidak manfaat itu semua. Karena kadung gelap hatinya. Jadi mereka minta sesuatu yang tidak ada. Itulah sifatnya orang yang tidak baik. Ya, sifatnya orang tidak baik, meminta kepada orang lain, mengharap meminta haknya dari orang lain dengan sesuatu yang sifatnya tidak dimiliki orang lain. Atau menagih atau mengharapkan. Contohnya kepada begini. Misalnya suami istri di rumah. Ya, suami istri di rumah. Istrinya itu baik dalam masak, istrinya baik dalam mencuci piring, istrinya baik dalam membersihkan rumah.
Cuman istrinya ini suaranya ndak enak. Ya suaranya tuh kempes. Ya, Mas sama itu ngomong. Saya nggak tahu begitu suaranya. Yang dibahas yang ndak punya dia. Sampai niku Dik. Mari keleleken mic ta ya. Yang dibahas itu apa? Suaranya yang kurang itu terus. Dia ndak bahas itu. Dia yang baik nyuci piringnya, dia yang baik nyuci baju, dia yang membersihkan rumah, dia yang merawat anak, ndak dilihat, yang dilihat kurangnya. Itu sifat orang tidak baik. Begitu pula yang perempuan ke yang laki. Ya toh? Yang perempuan pada yang laki begitu. Yang laki kerjanya halal, yang laki itu sabar, yang laki itu memberi nafkah dengan baik, mendahulukan kebutuhan rumah tangga daripada kebutuhannya pribadi. Cuman yang laki-laki ini rada ireng. Kulitnya hitam. Terus yang dibahas terus nih ya, kalau punya suami itu yang kuning. Ya kasih krayon aja biar kuning. Kalau sama suaminya dia mengharap menagih sesuatu yang tidak punya, itu sifat orang tidak baik. Ya, orang yang tidak baik itu begitu. Sifatnya meminta kepada orang sesuatu yang dia tidak punya. Lah ini juga begitu. Rasulullah sudah datang membawa kemampuannya membelah bulan, mengeluarkan air dari tangannya, dan masih banyak lagi. 3.000 mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran ini mukjizatnya Kanjeng. Apa yang mereka minta? Minta sertifikat. Ya apa? Kan mau gelno apa? Ya mau gelno. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah, tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka itu tidak takut dengan akhirat. Orang yang tidak beriman itu dia tidak takut kepada akhirat. Termasuk kita ini semoga tercantum orang yang takut kepada akhirat. Jadi takut itu saya ulang berkali-kali, bukan cuman bayang notok, tapi gak ngelakoni, bukan. Ya, bukan hanya cuman bayangkan tapi tidak melakukan, tapi bayangkan dan melakukan. Saya takut sama akhirat, saya jauhi maksiat. Saya takut dengan akhirat, saya ingin selamat, saya sholat dengan baik. Nah itu orang yang benar-benar takut kepada akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sesungguhnya ini Al-Quran adalah peringatan. Tadhkirah, peringatan. Faman syaa dzakara. Kepada siapa yang mau ya untuk menjadikannya sebagai peringatan. Kalau tidak mau, gak apa-apa. Ya, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Apa Allah rugi kalau misalnya sedunia ini orang tidak beriman kepada Allah? Apa Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Yang untung kalau orang ikut Al-Quran, ya orangnya. Yang rugi kalau tidak ikut Al-Quran, ya wongnya. Kan begitu. Allah tidak kurang apapun. Sama sekali Allah tidak kurang. Sedunia ini maksiat kepada Allah, Allah tidak berkurang kekayaannya. Sedunia ini ibadah kepada Allah, Allah tidak tambah tidak tambah kaya. Faman syaa dzakara, kepada siapapun yang mau untuk mempelajari atau menjadikannya sebagai peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil untuk memenuhi panggilan di hari Jumat, maka segeralah penuhi panggilannya Allah. Tinggalkan daganganmu, itu lebih baik bagimu jika saja kamu mengetahui. Oh, berangkat. Nah ini berarti orang yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Loh, gak gampang, gak main-main itu. Orang berangkat Jumatan itu gak main-main itu. Jadi kita kalau mau Jumatan itu alhamdulillah, karena itu selain perintah Rasul melakukan, diancam dengan dosa besar kalau meninggalkannya, ada juga mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, baik kepada orang tua, juga begitu. Memaafkan orang yang bersalah. Ya, minta ampun kepada Allah. Kemarin saya lewat di antara Lawang Purwosari. Mau bukan khutbah ya. Pengajian setelah Jumatan. Karena kan saya sudah pensiun sejak 2012. Khutbah Jumat itu. Setelahnya saya mau. Itu pun kalau acaranya yang dulu diadakan ayah saya. Itu ada di daerah Puntir. Itu setiap sebulan sekali dulu saya nganter ayah saya ke sana. Puntir. Nah, setelah pengajian, itu setelah Jumatan ada pengajian. Ya, setelah Jumatan ada pengajian. Nah, itu kemarin saya pas di jalan itu ada di truk, di bak truk. Itu tulisannya begini.
istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari esok. Waduh, api itu tulisannya. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini. Dapat apa aja, saya syukuri. Berdoa untuk hari esok. Bagus sekali. Sampai sopirnya itu tak buka. Tak bilang begini, orang yang ini. Enggak kerungu, Pak. Lagi menyetir lah. Iso. Akhirnya dia ngebel-belan akhirnya. Cuma enggak tahu dia Jumatan apa enggak. Karena itu karena saya berangkat itu di jalan sudah hampir azan ya. Semoga dia Jumatan. Entah Jumatan di rest area atau di mana, insya Allah dia Jumatan. Seperti itu. Makanya orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi dirinya, maka dia akan beruntung. Wa may yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan tidak akan orang tertarik, teringatkan, terjaga hidupnya dengan adanya Al-Quran kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita itu sampai ngelakoni perintah Allah dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu karena Allah memang mau kita begitu. Ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, Allah itu adalah maha mengampuni orang yang bertakwa dan maha mengampuni orang yang suka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Mudaththir, shadaqallahul azim. Peringatan. Ya toh, menakutkannya seseorang yang berani menghina kepada Rasul seperti Walid bin Al-Mughirah. Ya toh, kemudian bagaimana Allah memperlakukan orang yang menghinakan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ditaruh di neraka Sakor, neraka yang paling panas. Ya, kemudian Allah juga meletakkan orang yang meninggalkan sholat, yang enggan memberi makan, termasuk mengeluarkan zakat, ya, yang enggan memberi makan, dan juga yang tidak beriman kepada Allah. Itu diberi ke neraka Sakor yang panasnya itu menjadikan neraka yang lain minta tolong kepada Allah, saking panas sih. Jadi jeruk makan jeruk, ini neraka makan neraka, saking panas sih. Semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal